Pulang. Nyawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ino dah baca Pak. Allazi yadkhulu fil amri wan nahyi. Baru kena gelibul dengan baru permasalahan baru kena gelibul dengan saya. Timnya amarnya dapat sahih dan mendaki kepada akur dan mendaki kepada ikrar. Apakah sahih yang sama ada gelibul Imam Nawawi dan kita? Hanya pakai sama gede. Pokoknya sahih yang menandakan kuat. Menandakan kuat. Jadi beda dengan label Imam Nawawi. Bedanya khusus label Imam Nawawi. Khusus sahih yang beda dengan sahih Imam Nawawi. Jadi bedanya untuk ada sumber anak min untuk gelah dua. Wal mazhab mazhabnya ikhtilaf turuk yang termasuk permasalahan yang hebat dalam khutbah mali. Yang jelas dalam hidup yang wajib dengan hidup dengan mazhabnya apa boh itlah. Begitu pula dengan saya semata-mata kuat. Karena yang sama lagi itlah Imam di dalam kitab yang usul. Yang itu bukan lagi dengan asal. Menandakan mukhalafah ini khilafiyah ini dengan sabi-sabi asyariyah. Ya. Nah, gelibul dengan indahnya. Apakah saya di sini mukhalafah ini dengan sabi-sabi asyariyah? Nyan label Imam Zakaria Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Nyan judul sama dengan takdir mubtada ikut. Bermula ini itu alladzi yang masuk ianya alladzi pada amar dan pada nahi, dan itu barang yang tidak masuk ianya barang. Hadhihi bermula ini itu tarjamatun, itu judul. Dalam babnya, dalam judulnya, dalam terjemahnya, Imam Haramain ingin menjelaskan siapa saja yang masuk dalam amar, siapa saja yang masuk dalam nahi, dan siapa saja yang tidak masuk dalam nahi. Yang pertama, Imam Haramain mengibaratkan dengan allazi yadkhulu fil amri wan nahi. Kemudian mengibaratkan dengan ma sebagaimana yang maklum. Ma tersebut adalah dipakai kepada suatu yang tidak berakal. Mengapa Imam Haramain pertama mengibaratkan dengan allazi, yang kedua mengibaratkan dengan ma? Dalam kitab Syarah Warakat Qurratul Ain karya Syekh Muhammad Ar-Ra'aini, pengarang kitab Mutamimah, mengatakan bahwa mengapa Imam Haramain mengibaratkan ma pada yang tidak masuk dalam kitab, karena karena manusia yang tidak masuk dalam kitab tidak dianggap sebagai berakal. Itu adalah tambih yang dikatakan dalam kitab Qurratul Ain Syarah Warakat. Bahkan ibarat dengan ma, karena orang yang tidak masuk dalam kitab itu tidak dianggap sebagai berakal. Itu adalah jawaban daripada kitab Qurratul Ain. Ada pula yang menyatakan bahwa itu taghlib. Taghlib mananya putra? Antara yang masuk, antara yang tidak masuknya cukup jai, yang tidak masuk dalam kitab itu sangat banyak. Urung pengo nak masuk dalam nahi? Sabi nak masuk dalam amar dan nahi? Tidak. Kameng nak masuk dalam amar dan nahi? Bak kaya nak masuk dalam amar dan nahi? Honda nak masuk. Jadi taghlib kepada yang tidak berakal.
Itu ada dua jawaban. Tapi keren tak jawaban Quratul Ain. Sebagaimana yang kama maklum allazi yang masuk ianya allazi pada amar. Amar tersebut adalah khitab. Betul. Amar tersebut adalah khitab. Khitab tersebut adalah kalam nafsi. Gimana cara masuk dalam kalam nafsi kunan? Jadi maknanya adalah kagubah mudhaf di sini. Allazi yang masuk ianya allazi pada muta'ala amar. Pada muta'ala amar dan pada muta'ala nahi. Atau sah pula sebagaimana perkataan Syekh Dimyati dalam syarah warakat mengatakan sahsid katakan inan adalah itlaq masdar, iradah isim maf'ul. Allazi yang masuk ianya allazi pada makmur. Allazi yang masuk ia pada manhi. Ya, itulah maksudnya. Sosok yang tamang dalam makmur, sosok yang ruh dalam makmur. Sosok yang mutakluk amar dan sosok yang mutakluk nahi. Dan siapa saja yang tidak takluk amar, siapa saja yang tidak takluk nahi. Itulah maksud daripada allazi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhulu. Hadhihi tarjamatun, bermula ini itu terjemah. Supaya apa? Kemudian supaya beru tak pegot allazinya mubtadah, tak pegot la fathah matan ji. Tak pegot yadkhulu fil kitab yang adalah sebagai ma'mur. Sebagai khabar. Yadkhulu fil kitab, masuk dalam khitab. Maknanya masuk dalam muta'ala khitab. Masuk dalam muta'ala khitab Allah Ta'ala oleh segala orang-orang yang beriman. Mukmin agam, mukminah ruh si. Taklif. Wa sayati kalam fil kufar, dan selagi akan datanglah kalam fil kufar. Jamal pada kafir kufar. Talibun tullabun. Selagi datanglah kalam pada kufar. Apakah kufar itu mukhatabuna bi furu'is syari'an atau tidak dikhitabkan dengan furu' syariat yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Wasahi, dan bermula sahi. Orang sudah lupa. Wasahi, dan bermula sahi. Dan bermula sabi. Dan bermula majnun. Itu tidak masuk oleh mereka itu pada khitab. Pada khitab, pada ta'aluk khitab. Pada ta'aluk khitab. Pada ta'aluk khitab. Wajib. Hukum yang 5. Makna khitab di sini adalah khitab wad'i. Kitab taklifi. Hukum kitab taklifi? Wajib, sunat, makruh, mandub. Mandub boleh. Wajib, mubah, haram, makruh, mubah. Kan? Tiada masuk oleh mereka itu pada kitab. Pada kitab apa? Kitab wad'i. Hanya damang dalam amar, hanya damang dalam nahi, hanya damang dalam qiraah, dan hanya damang yang lain. Jelas? Mengapa si sahi dan si sabi dan si majnun tidak masuk dalam kitab? Karena ternafi taklif anhum daripada mereka itu. Karena ternafi taklif daripada mereka itu. Ternafi taklif. Ternafi taklif, taklifnya adalah ilzamu ma fihi khulfah. Yang ada berapa sahih? Pada taklif ilzamu ma fihi khulfah. Sama dengan apabila taklif tersebut didefinisikan dengan ilzamu ma fi khulfah, sama dengan hanya terbenar kepada dua, yaitu amar dan haram. Ya, sehingga timbul pertanyaan, ta'lil lebih khusus daripada ma'lul. Ma'lul ternafi tidak masuk pada kitab. Kitabnya terbenar kepada mandub.
Watai gebailat li intifa'id taklif. Karena ternafi taklif. Taklifnya hanya terbenar kepada wajib dan haram. Anhum daripada mereka itu. Maka namanya halai demang sama dengan ketika gebailat lebih khusus. Gebailat hanya terbenar kepada wajib dan haram, tidak akan terbenar kepada sunat, makruh dan mubah. Dijawab, apabila sudah ternafi haram dan ternafi wajib, maka ternafi mubah dan ternafi makruh di atas jalan aula. Jelas. Apabila wajib dan haram sudah ternafi, maka makruh, sunat, mubah ternafinya lebih aula. Wadah? Jelas. Pakan cuma ternafi taklif daripada mereka itu. Pakan ternafi taklif pada mereka itu karena ternafi syarat taklif. Pakan ternafi taklif pada si sahih, pada sabi, pada si majnun karena ternafi syarat taklif. Putra syarat taklif fahmu mufhum. Mufhum. Putra syarat taklif di antara syarat taklif adalah mufhum. Awalnya nampum. Karena pakan ternafi taklif karena awaknya ternafi tidak diperdapatkan syarat kitab. Putra syarat kitab mufhum. Putra syarat kitab mufhum. Apabila ternafi syarat kitab, maka ternafi taklif. Apabila ternafi taklif, maka mereka tidak masuk dalam kitab. Bahkan ternafi taklif karena mereka tidak diperdapatkan syarat kitab, yaitu fahmu. Ketika ternafi taklif, maka ternafi masuk dalam kitab. Oke? Jelas? Wa yumaru sahih ba'da zahabil sahwi anhu. Dan diperintahkan akan orang lupa sesudah hilang lupa anhu daripadanya orang lupa dengan menempel khalal, cedera, lupa, wa qadha ima dan membayar barang yang luput ianya si dan mengqadha barang yang luput ianya si sahih akannya barang. Daripada itu barangnya daripada shalah dan membayar barang yang diperusak ianya si sahih akannya barang. Daripada itu barangnya daripada harta. Timbul pertanyaan. Memang si sahih, memang si sabi, memang si majnun, memang si sahih tersebut tidak dikhitabkan. Mengapa si sahih tersebut harus membayar apa yang dia hilangkan? Mengapa dia mesti mengqadha salat yang dia tinggalkan? Padahal dia tidak dikhitabkan ketika lupa. Dia wajib membayar. Si sahih tersebut wajib membayar apa yang dia hilangkan dan wajib mengqadha apa yang dia tinggalkan, bukan karena dia khitab ketika lupa, tapi karena wujud sebab. Putra wujud sebab. Sebab bayar itlaf. Putra sebab bayar itlaf. Pakan ji bayar bayar. Karena nak sebab, itlaf. Pakan ji wajib qadha luhu. Karena nak sebab putra zawal. Jadi wajib qadha luhu. Macam contoh ji. Urang anak gedhe tak main game mana? Main game biasa kah? Main game dari pol 12. Gedhe juga kapau beut. Anak gedhe yang kau berapa anak gedhe? Betul anak gedhe. Wajib dukna lezat bagi main game. Poh beut gedhe sama dengan luput luhu. Nak wajib dengan luhu no? Nak khitabkan luhu kepada urang tersebut. Hana apakan karena urangnya sahih. Mamanya sahih hanya dikhitabkan. Mengapa wajib qadha? Wajib qadha tersebut bukan karena dikhitabkan ketika watai luhu benar, tapi wajib qadha karena dia memperdapatkan sebab luhu, yaitu zawal. Okey. Jadi
menyatakan dalam kitab Qurratul Ain, zamani ma atlafa minal mali, ditambah baca terus li wujudi sababi zalika. Pakan wajib bayar, pakan wajib kata karena memperdapat sebab demikian. Putra sebab wahwa itlaf wa dukhulul waqti. Putra sebab itlaf dan masuk waktu. Yang dalam kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain adalah syarah bagi warakat, tapi kedudukannya bagai hasyiah bagi syarah mali. Posisinya adalah syarah, kedudukannya dia adalah syarah. Qurratul Ain tersebut adalah syarah warakat, tapi bagaikan hasyiah di atas syarah mahli, karena disempurnakan ta'lil, disempurnakan alasan-alasan yang lain. Wadah? Jelas? Wal kuffar, angkanya yang mayat tiono, dan bermula segala orang kafir. Mukhatabuna itu dikhitabkan akan mereka itu bi furu'is syariah, dengan segala furu' syariat, dan dikhitabkan dengan barang yang tidak sah ianya furu' syariat, bihi dengannya barang, wahwal Islam, dan bermula dianya barang itu Islam. Sama dengan kafir dikhitabkan dengan furu' syariat, kafir juga dikhitabkan dengan asal syariat. Jelas? Kafir dikhitabkan dengan furu' syariat, kafir juga dikhitabkan dengan asal syariat, yaitu Islam. Ketika nekun wal kufar mukhatabuna bi furu'is syariah ala sahih, di atas pendapat sahih, karena terjadi khilaf di sisi para ulama, apakah orang kafir tersebut dikhitabkan dengan furu' syariat ataukah tidak dikhitabkan dengan furu' syariat. Boleh? Sama dengan ketika nekun wal kufar mukhatabuna bi furu'is syariah ai ala sahih, artinya di atas pendapat kuat karena terjadi khilafiyah. Ada kelompok, ada golongan, ada ulama yang menyatakan bahwa orang kafir tidak dikhitabkan dengan furu' syariat, wabima, dan dengan barang yang tidak sah ianya furu' syariat, bihi dengannya barang, wahwal Islam, dan bermula dianya barang itu Islam. Itu ittifaq para ulama. Tidak ada khilafiyah bahwa orang kafir tersebut dikhitabkan dengan Islam, dikhitabkan dengan asal syariat. Terjadi khilafiyah bukan pada furu' syariat. Terjadi khilafiyah pada furu' syariat, bukan pada asal syariat. Jelas? Apa dalilnya bahwa orang kafir itu dikhitabkan dengan furu' syariat? Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah Ta'ala, hikayatan, karena menceritakan daripada kufar. Ma salakakum, ketika orang Islam bertanya kepada orang kafir, bro, pekal neraka. Ma salakakum, bermula apa itu yang membawa ia akan kamu fis sakar dalam neraka? Qalu, menjawab oleh mereka itu orang kafir, lam naku, tidak adalah kami, kageboh wow. Lam naku, tidak adalah kami, minal musallin, daripada orang-orang yang salat. Sama dengan itu adalah dalil untuk menyatakan orang kafir juga dikhitabkan dengan furu' syariat. Timbul pertanyaan, dalam ayat hanya berbicara tentang salat, tidak berbicara tentang zakat, tidak berbicara tentang haji, tidak berbicara tentang hal-hal yang lain. Dijawab oleh para ulama, tidak ada bedanya antara satu furu' dengan furu' yang lain. Apabila orang kafir tersebut telah dikhitabkan dengan salat, maka dia juga dikhitabkan dengan furu' yang lain, karena tidak ada jalan membedakan satu furu' dengan furu' yang lain. Oke? Itu adalah dalil untuk menyatakan bahwa orang kafir dikhitabkan dengan furu' syariat. Oke? Jika menurut pendapat yang tabuh itu bukan hanya kitabkan. Ya. Leurangnya sudah kan jelas dari kita dalam Al-Quran. Ya. Naku dari musalli. Jadi leurangnya bangunkan argumen yang tadi ada kitabkan guru kafir yang fungsional yang tadi itu. Ya.
Mukabil tersebut mengatakan bahwa orang kafir tidak dikhitabkan dengan furu' syariat. Mereka sepakat bahwa orang kafir dikhitabkan dengan furu' syariat, dengan asal syariat. Mengapa? Mereka membangunkan dua argumen. Yang pertama bahwa menghitabkan orang kafir dengan furu' syariat tidak akan menghasilkan faedah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalilnya adalah seandainya orang kafir dikhitabkan dengan furu' syariat, maka ketika dia masuk Islam mesti mengqadha apa saja yang telah dia lewatkan. Oke? Ada mukabil mengatakan bahwa orang kafir tersebut dikhitabkan dengan furu' syariat. Apa dalilnya? Dua. Yang pertama, tidak ada faedah menghitabkan orang kafir dengan furu' syariat. Mengapa tidak ada faedah? Karena walaupun mereka mengerjakan furu' syariat tidak akan sah. Bahkan karena anak Islam. Jelas. Nah, itu alasan pertama. Mengapa mereka tidak dikhitabkan dengan furu' syariat? Karena seandainya dikhitabkan dengan furu' syariat tidak ada faedah. Mengapa tidak ada faedah? Karena seandainya mereka mengerjakan furu' syariat tidak akan sah. Mengapa? Karena furu' syariat tersebut tertawakuf di atas niat dan niat tersebut tertawakuf di atas Islam. Nah, faedah. Karena tidak akan hasil. Untuk apa? Untuk apa dikhitabkan yang dikhitabkan tersebut tidak akan hasil karena tertawakuf di atas niat dan niat tersebut tertawakuf di atas Islam. Yang kedua, seandainya orang kafir tersebut dikhitabkan dengan furu' syariat, maka sungguh wajib mengqadha ketika masuk Islam. Akan tetapi mereka tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam, sama dengan mereka tidak dikhitabkan dengan furu' syariat. Oke? Tentang kengkapai ki. Sopai. Argumen. Kakak mau dalil penak mukabilnya? Kakak? Ya. Imam Haramain secara tak langsung ingin menyatakan, menjawab pendapat kita tersebut. Pendapat ini mengatakan bahwa dua argumen. Yang pertama, mereka tidak dikhitabkan karena tidak menghasilkan faedah. Yang kedua, mereka tidak dikhitabkan karena seandainya dikhitabkan ketika masuk Islam mereka harus mengqadha apa yang terlewat. Padahal mereka tidak wajib mengqadha, sama dengan mereka tidak dikhitabkan dengan furu' syariat. Kemudian tadi ayat qadhiyah syartiyah nakid tali nakid muqaddam. Jikalau mereka dikhitabkan dengan furu' syariat, niscaya wajib mengqadha ketika masuk Islam. Akan tetapi mereka tidak wajib mengqadha ketika masuk Islam, sama dengan mereka tidak dikhitabkan dengan furu' syariat. Nakid tali nakid muqaddam. Kemudian ada dalilnya. Ya ke? Betul kisah saya lungun ke? Betul ya? Baik, baik lagunya. Kanan. Wa faidatu kitabihim. Ya, lima mana pegah. Baik hana faedah. Nah, faedah. Berapa faedah? Karena kelompok pertama mengatakan bahwa tidak ada faedah ketika mengkitabkan orang kafir. Kanya argumen mana? Baik, nya argumen ke? Wa faidatu kitabihim. Dan bermula faedah kitab mereka itu orang kafir biha dengannya furu' syariat. Itu iqabuhum, itu iqab mereka itu alaiha di atasnya furu' syariat, sama dengan faedah sebutra untuk mutamahlam siksa di atas mereka itu dengan furu' syariat. Seandainya mereka tidak dikhitabkan dengan furu' syariat, maka hanya disiksakan karena mereka meninggalkan asal syariat, tidak disiksakan karena meninggalkan furu' syariat. Ketika mereka dikhitabkan dengan furu' syariat, mereka disiksakan karena meninggal asal syariat, mereka juga disiksakan karena meninggalkan furu' syariat. Oke. Ayat argumen. Bukan faedah. Nah, faedah. Faedah di kehidupannya tapi di akhirat. Faedah di akhirat. Berapa faedah di akhirat? Ziyadah di atas kufar. Ziyadah iqab di atas kufar. Bermuntamah lahum siksa. Oke, nah faedah, berapa faedah? Dikhitabkan dengan furu' syariat. Pada faedah siksa mereka itu di atas furu'nya syariat. Untuk berkhitab furu' syariat. Untuk iqab di atas furu' syariat, bukan untuk menghasilkan furu' syariat. Betul kah? Ayolah. Untuk mengiqabkan di atas furu' syariat, bukan untuk menghasilkan furu' syariat. Oke. Is tersebut adalah ilat bagi yang dibuangkan. Tak jadi la tahsilihim biha.
bukan menghasilkan mereka itu biha dengannya furu' syariat. Maknanya putra, menghitabkan orang kafir dengan furu' syariat adalah untuk mengikapkan mereka itu terhadap furu' syariat, bukan untuk menghasilkan furu' syariat. Kan? La yang adalah ilat bagi mahdu. Putra, la tahsilihim biha, bukan menghasilkan mereka itu biha dengannya furu' syariat. Pakan kan untuk menghasilkan furu' syariat. Karena tidak sah ianya furu' syariat daripada mereka itu di ketika kafir. Karena tertawakufnya furu' syariat di atas niat yang tertawakuf ianya niat di atas Islam. Jadi hansah furu' syariat ketika dikerjakan oleh orang kafir, bukan mereka tidak dikitabkan dengan furu' syariat, tapi perkara lain. Bahkan hansah karena tertawakuf di atas niat, dan niat tersebut tertawakuf di atas Islam, bukan karena tidak dikitabkan dengan furu' syariat. Oke? Kak. Pendapat yang kedua dalil argumen yang kedua, argumen yang kedua mana? Seandainya mereka dikitabkan dengan furu' syariat, maka sungguh ketika masuk Islam wajib mengkaza apa yang lu. Dijawab secara tak langsung. Nyok jawaban behan depa kah? Wala yu'akhadhu biha, dan tidak diganjarkan akan mereka itu biha dengannya furu' syariat ba'da Islam, sesudah Islam, targhiban fihi, karena menggemarkan fihi pada Islam, supaya ngegemar. Jadi hana wajib qadha, hana diganjarkan ketika mereka itu masuk Islam, bukan karena dia ada kitab, tapi perkara lain, yaitu menggemarkan supaya masuk Islam. Karena jawaban dua argumen dijawab, dua-duanya dijawab. Oke, jelas. Yang kafir asli bener ummah mengada teman kafir le, yang murtad dari kitabkan. Dikitabkan dan wajib kata. Kakak kainan. Yang hanya berlaku hak Allah punya hak manusia, walaupun dalam Islam dia ada pendapat kuat. Apa juga? Jadi kafir dalam Islam. Ada kafir tadi gaji muncul perempuan besar ni. Dalam Islam nak apa juga? Apa juga? Nah yang bekah anak apa juga ke pelung lom tu. Boleh? Nào đen. Mana? Chân này. Kak, đây. Kak. Wal amru bisyai, dan bermula amar dengan suatu itu lawan, itu larangan daripada bermula amar dengan suatu itu larangan daripada zidnya suatu. Benar kan? Dong. Lawan ji. Ada kan dong, perintah dong sama dengan yang getam du. Benar. Bewo, sebenarnya dia bewo, gue perintah dua, ida yang mana? Gua kampung, sebenarnya gue tam aja dulu ida. Mana? Ya, ini adalah salah satu daripada 3 pendapat. Karena ada yang mengatakan bahwa al-amru bi syai' laisa nahyan an diddi, bal yatazammanuhu. Ada yang mengatakan bahwa amar bisyai' larangan daripada lawannya. Akan tetapi amarnya adalah mengandung larangan, lazim kepada larang. Pendapat ketiga mengatakan bahwa amar bisyai'
kon nahyun an diddih, kon lazim bagi nahyun an diddih. Heboh pendapat. Pendapat al-amru bisyai nahyan an diddih ditolak oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan, tapi pendapat tersebut dipilih oleh Imam Haramain dalam kitab Warakat. Okey. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan orang-orang yang mengikutinya. Pendapat ini didebat dalam Al-Burhan tapi dipilih dalam kitab Warakat. Sama dengan al-amru bisyai nahyan an diddih. Amar adalah innahi. Amar adalah innah. Ketika takun amar yang kian nahi. Ketika takun amar yang kian nahi. Nah yang pegah ketika takun amar kenya nahi. Lazim pada nahi. In amar lah nahi. Sama dengan antara amar dan nahi bersatu pada zat. Khilaf pada i'tibar. Okey. Bersatu pada amar engke amar nahi. Amar engke amar yang nahi. Nahi yang kian amar. Kakak in amar kan in nahi. Imam Haramain pendapat tu pendapat yang mengandung nahi ataupun pendapat yang terlebih tu pendapat yang ada lazim. Dalam kitab Burhan nukul Imam Haramain inna amra bisyai la yaqtazi nahya an azdad. Sama dengan Imam Haramain mengatakan bahwa amar bisyai kan nahyan an diddih dan kan yaqtazi kan yastazimu an diddih. Pendapat ketiga pilih yang lumah ni. Amar kan nahyan an diddih dan kan yastazimu an diddih. Iya ada mana? Hah? Ya ada mana? Kan ada nak lagi. Nah, yang yastazimu yang mengandung tu. Angku yastazamanu yang kian yastazimu. Tabah tu kon nahyan dan kon yastazimu. Okey. Karena apa kawan? Nyo kan? Perlu sampaikan bahwa al-amru bisyai amarnya adalah amar nafsi kon amar lafzi. Amar tersebut adalah amar nafsi kon amar lafzi. Karena hana yang pegah amar, hana yang pegah if'al adalah in la taf'al. Nah yang pegah if'al adalah in la taf'al. Nah yang pegah hana. Maka amar di sini adalah amar nafsi. Ketika drone ingin memerintahkan kepada isi hati drone memerintahkan kepada orang lain, di sini menghadirkan larangan. Yang adalah amar naf bukan amar laf karena yang pegah if'al adalah in la taf'al. Dan mafhum antara amar lafzi dan mafhum antara amar lafzi dan nahi lafzi yang pegah sama. Yang pegah in mafhum lafzi adalah in mafhum amar lafzi adalah in mafhum nahi. Yang pegah benar. Dan yang pegah sigat amar lafzi adalah amar mana? Amar lafzi adalah amar lafzi adalah nahi lafzi. Yang pegah if'al adalah in la taf'al. Jadi yang berlaku di sini adalah amar nafsi bukan amar lafzi. Nyan bere, nyan mudah dah fikir. Apabila zatnya apa? Endo. Ja, gerak. Dia guna gerak. Zat gerak. Apa? Ketika gerak, kita yang menghadirkan makna adalah beda. Ketika gerak. Aku gerak sama dengan hadir dalam zat dia yang pertama bergerak, yang kedua beda. Timbul kemuskilan apabila zatnya cukup jai. Zatnya cukup jai. Contoh lungkut. Nujak abang kantin dia. Yang zatnya cukup jai. Beja Pak Muhammad, beja Abang Je, beja Kawina, beja Ulekli, beja Medan, beja mana je, cukup jai dek kah? Bisakah kita hadirkan ketika ta'amar suatu zatnya cukup banyak menghadirkan banyak zat laulai mungkin? Jadi menyabak
apabila D-nya apa? Memang ittifaq para ulama bahwa amar bici nahyan anzid lidih. Yang terjadi ikhtilafiyah apabila D-nya cukup banyak. Karena yang apa jelas? Gerak sama dengan D itu apa? Beda. Ada kan? Gerak sama dengan larang sukun. Kemudian larang sukun, ada kan taharruk, bergerak. Yang menghadirkan makna laulai itu larang sukun, tapi menyebutnya cukup banyak kira. Mampukah dia menghadirkan mandung det? Mengaji mengatakan lesan nahyan anzid. Menyebut kita apa? Yang jelas sepakat para ulama amrun bisyai nahyan anzid. Tapi menyebut cukup banyak kira. Itulah timbul kemuski. Itulah yang terjadi ikhtilafiyah. Isna yang terjadi ikhtilafiyah. Boleh? Karena apabila D-nya apa? Sepakat amrun bisyai nahyan anzid. Tapi menyebut D-nya lu kira. Wan nahyu an syai' amrun bi ziddih. Dan bermula larang daripada suatu itu amar dengan zidnya suatu. Yang menyebut apa? Menyebut lu kan? Yang juga lagi yang zid amar bi zid sama dengan memadah sabah dah. Memadah sabah? Memadah. Sama dengan dia ada berapa ya? Ketika dia sembahyang dua boh hasil pahala. Dia ada berapa yang mengatakan amrun bi syai' nahyan an ziddih. Sabah dah buat dua boh hasil pahala. Sabah terlarang, dua boh hasil dosa. Sama. Sabah tak buat. Yang perintah sama dengan hasil pahala. Yang pertama, hasil pahala tak kerjakan ma'mur bih. Hasil pahala yang kedua meninggalkan manhian. Lekun salli. Lekun sembahyang sama dengan baik. Baik bu. Baik main bola. Baik main raket. Baik main game. Baik jak kalian samset. Mana? Kayak kopi. Wa nahyu an zidih amrun bi ziddih. Wa amru wa nahyu an syai' dan bermula larang daripada syai' itu amar dengan lawat zidnya syai'. Fa idza qala laka, maka apabila berkata yang seorang laka bagi engkau bagi fa idza qala lahu, maka apabila berkatanya orang yang berkata lahu bagi yang seorang akan berikut uskun tetap olehmu karena niscaya ada ianya orang yang berkata itu nahian orang yang melarang lahu bagi yang seorang anit taharuki daripada bergerak atau la tataharrak atau ikun akan bergerak karena niscaya ada ianya orang yang berkata itu perintah orang yang memerintah lahu bagi yang seorang disukun dengan sukun. Yang mudah juga, yang jelas kah? Karena bukan zikji sah. Tak apa, mami yang zikji lu. Ya belah bu goreng dia. Sama dengan zikji adalah bukan goreng cukup jangan. Bu goreng buta. Bu panggang lah. Bu teh dan bu yang lain, bu buri. Jadi zikji lu. Kah? An-nahyu bermula nahyu. Yang lagi awal. Nahyu bukan nahyu nafsi, bukan nahyu lafzi. Karena nahyu lafzi tidak ditarifkan dengan istidaa. Bermula nahyu itu istidaa alif sinta ziyadah li tazyin. Karena doa mana aja talab. Doa mana aja talab sama dengan menyadap buh faedah alif sinta mana aja talab. Bermula nahyu itu talab. Kemudian alihnya adalah ziyadah li tazyin. Bermula nahi itu tuntut. Artinya talab tarki dengan kaul. Dengan kaul mana sih? Hasil bil qauli ya surah al-qud. Ya baca surah al-qud. Hasil bil qauli. Yan mimman gimana berarti? Bayan li fa'ilil tarki. Kan? Atau min tersebut bermakna lam. Dua buah idgham bersalah. Bagi siman yang bermula dia nyaman itu di bawahnya si talib. Di bawahnya tidak si talib. Ala sabil wujub, di atas jalan wujub. Ala berdasarkan bandingan barang yang telah terdahulu yang barang pada had amar. Betul. Barang yang terdahulu pada had amar ketika nekun bil qauli keluar dengan isyarat.
Ketika dia kun mimman huwa dunahu, keluar daripada mimman huwa musawi dan mimman huwal a'la. Kawan. Kemudian dia kun ala sabil wujub hakikatan. Hakikatan. Yang lagi liku berusaha ada surah. Wa yadullu nahyul mutlaq, dan mendalalah oleh larangan yang mutlak, syar'an yang dipahami, syar'an secara syara', yang takwil daripada yang tamyiz muhawwal. Dan mendalalah oleh syara' daripada nahi mutlak. Dia ada fasad manhi'an. Manhi'an suatu yang dilarang. Contoh lagu baik jauh kurung. Sama dengan jauh kurung tersebut adalah manhi'an. Fasadnya hansa. Berapa fasad? Hansa. Sama dengan ketika dilarang sesuatu, ketika tak kerjakan sesuatu yang hansa. Tidak. Jelas. Ketika dilarang sesuatu, tak kerja si kerhulai dia, tak kerja si. Sama dengan sesuatu yang hansa. Hana tidak. Contoh hang gebi sembahyang baru muhid, sembahyang si hansa sembahyangnya. Nak larang sembahyang baru muhid. Nak larang. Sama dengan apabila urung muhid, sembahyang si nyan hansa. Yang kemudian ketika amar mendalalah kepada tidak manhian. Gelarang sembahyang si tidak sembahyang tersebut. Jelas? Jelas? Fil ibadah. Fil ibadah hal min fil manhian. Apakah manhian tersebut pada ibadah atau manhian tersebut adalah pada muamalat? Sama dengan ketika syariat melarang kitanya untuk mengerjakan satu manhian pada ibadat, maka ibadat tersebut akan sah. Ketika syariat melarang kitanya untuk melarang kitanya satu muamalat, maka muamalat yang kitanya kerjakan tersebut akan sah, akan i'tidal. Okey. Jelas. Larangan sawa'ud bersamaan takmim dilarangkan anha daripadanya ibadat karena innya ibadat seperti salat urang muhid dan puasanya urang muhid, atau karena perkara yang lazim ianya perkara laha baginya ibadat seperti puasa ura nahar hari raya kurban dan salat pada waktu maktubah dan pada muamalat. Apakah larangan tersebut adalah pada ibadat atau pada muamalat? Jika kembali ianya larangan kepada diri akad, sebagaimana pada bai' husah kan? Bai' husah kan? Dah duduk barang dah. iPhone, dua leh pun emang. Nyok bublo kah dah yang kena. Titik tu betul. Kena bak pinan. Jok yang bai' husah. Kan bublo betul. Bai' husah tu bublo betul. Jok bublo betul. Ai bukan jangan bublo betul mampai ke rumah. Bai' husah tu rumah betul, dah kena bublo. Wah, bai' husah tu bublo betul. Bai' husah atau karena amrin dakhil fiha kama fi bai' mulaqih, sebagaimana bai' mulaqih, bai' jenis bublo anu ilmu yang dalam perut dibuka kan bublo, bahkan karena ma bai' ji hanadu kama fi bai' mulaqih au li amrin kharid anhu lazim lahu kala nak pergi buku? Haji nak pergi buku, tengok pergi buku. Karena orang tu ham ketsa lau len, ham skema lau len kah? Nahi, nyo ingat, nak pergi buku ingat dah. Ingat. Nahi ada nahi pada ibadat. Mana? Ada nahi pada ibadat.
ada nahi pada muamalat. Kan? Ada nahi pada muamalat. Kan? Manakala larangan tersebut karena ibadat, karena zat ibadat, yang dilarang ibadatnya, hanjut semayang. Sama dengan semayang yang larang, ibadat yang dilarang. Kale. Kalian ngono, berapa yung gambar yo? Kita. Kema. Nahi ada pada ibadat, ada pada muamalat. Ubah le muamalat apa? Pada ibadat. Ada yang dilarang karena ibadat, karena innya. Yang pertama karena innya. Yang kedua karena amrin dakhil fiha. Jika ibadat yang dilarang, tapi perkara yang dalam ibadat. Amrin dakhil fiha. Yang ketiga amrin kharij lazim laha. Amrin kharij lazim laha. Ibadat yang dilarang, tapi perkara lain di luar ibadat tapi lazim bagi ibadat. Contohnya putra. Contohnya dilarang hanjut berpaling daripada jamuan, daging-daging sembelih. Bahkan hari puasa ketika hari nahar, karena ketika ada puasa lazim ni putra hana dapat jauh hidangan daging. Sedangkan yang dilarang adalah menghindar daripada makan daging, hanya hindar daripada makan lagi. Sama dengan lazim bagi puasa, karena ketika ada puasa lazim hindar daripada daging. Yang ketiga, yang keempat yang perut. Yang pertama lizati, dilarang lizatiha. Yang kedua li amrin dakhil fiha. Yang ketiga li amrin kharij lazim laha. Yang keempat li amrin kharij gairu lazim laha. Jelas? Ada bawah? Perut. Perut. Ada bawah? Perut. Yang pertama udah li zatiha. Yang kedua udah li amrin dakhil fiha. Yang ketiga li amrin kharij lazim laha. Yang keempat li amrin kharij gairu lazim laha. Yang fasid manhian le tagai bubu. Li zatiha li amrin dakhil fiha li amrin kharij lazim laha. Wadah? Ada bawah? Le, apa tu yo? Amrin kharij gairu lazim laha, hana fasid manhian, di atas pendapat kuat. Wadah? Muamalat sama aja. Muamalat yang dilarang li zatiha, yang dilarang li amrin dakhil fiha. Yang ketiga dilarang li amrin kharij anha lazim laha. Yang keempat larang li amrin kharij anha gairu lazim laha. Yang fasid mani'an le tagai. Yang pertama li zatiha, li amrin dakhil fiha, li amrin kharij anha lazim laha. Wadah? Wadah. Ka. Imam Haramain tidak menyebutkan perkara yang lo sebutkan ayo. Yang lo sebutkan yang berapa? Yang pasti berapa? Ba muamalah atau ba ibadat berapa yang pasti? Tahu. Li zatiha, li amrin dakhil fiha, li amrin kharij lazim. Kengkale lebo. Imam Jalaluddin Mahalli hanya menyebutkan dua, yaitu amrin li ainiha dan kharij lazim. Hana menyebutkan amrin dakhil. Jelas? Hana menyebutkan amrin dakhil. Sama dengan Imam Haramain meninggalkan satu bagian, yaitu amrin dakhil fiha. Boleh bagi kita mungkin li Imam Haramain ketika nekun li ainiha tersebut memaksudkan bahawa dua. Pada ikut ainiha dua. Yang pertama
li zatiha, yang kedua li amrin dakhil fiha. Boleh? Apabila ada maksudkan aini bermakna akhas, apabila aini tersebut tak maksudkan bermakna akhas, yaitu ainiha li zatiha, sama dengan Imam Jalaluddin Mahalli hendak juga sama putra li amrin kharid dakhil fiha. Apabila li ainiha tersebut tak maksudkan makna yang umum, mungkin tak pertama amrin kharij, amrin dakhil fiha dalam li ainiha. Boleh? Boleh? Tapi li Imam Haramain hanya mencontohkan li ainiha, hanya mencontohkan li amrin dakhil fiha. Boleh? Kanan gambaran? Kanan gambaran? Karena yang halam gambar oleh hanya dah baca. Ana dohanan tepu. Lagi Cina dengan sama punya kau aja. Kah? 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 Baca ada. Mana kau ke? Mana kita ajar baca silap juga. Ngat cara tak bilang gaduh. Mi awai dah surah. Dua baca 60 tengok sih. Baca silap dia. Dah surah, kemudian dah gas juga gaduh. Kah? Kayak kopi ini kot. Kah? Pada ibadat bersamaan dilarangkan anha daripadanya ibadat karena innya ibadat. In semayang yang dilarang. Contoh, ka saumi ka salatil haid, seperti salat urang haid. Peta yang larang sembayang. Peta yang larang diri sembayang urang haidnya yang larang. Peta yang larang sama dengan li zatiha. Yang contoh ke dilarangkan li zatiha, jelas. Dilarangkan li zatiha. Li ainiha, bagi innya ibadat, seperti salat urang haid dan puasanya urang haid. Puasa urang haid, puasa urang haid, salat urang haid, diri puasa, diri salat yang dilarang. Jelas. Maka ketika urang haid gepu buat sembahyang dan gepu buat puasa, sah. Hansa ada muin yakni tidak, karena gelarang li zatiha. Au li amrin lazim laha, amrin kharij lazim laha. Pada amrin lazim, amrin kharij jihkan bagian daripada ibadah tapi lazim bagi ibadah. Dekun li amrin lazim laha, maknanya adalah li amrin kharij anha lazim laha, kan? Tanya dong. Seperti puasa ura nahar. Seperti puasa ura nahar, yang dilarang adalah i'rad an diyafatil udhiyah. Pertanyaan yang dilarang berpaling daripada jamuan daging kurban. Yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang? Yang dilarang adalah i'rad, berpaling daripada jamuan Allah. Angkian daging kurban, angkian jamuan Allah. Pertanyaan yang larang i'rad daripada jamuan Allah, yang lazim di i'rad tersebut dengan puasa. Karena ketika ada puasa lazim dia adalah i'rad daripada hidangan Allah. Oke. Sebenarnya yang larang putra, yang dilarang kan diri puasa, tapi yang dilarang adalah i'rad an ziyafatillah. I'rad an ziyafatillah adalah amrin kharij daripada puasa tapi lazim puasa. Karena ketika puasa lazimnya i'rad an ziyafatillah. Boleh? Yang dilarang puasanya putra, kan diri puasa yang larang. Tapi yang dilarang adalah berpaling daripada jamuan Allah. Ketika ada puasa, dia punya hukum. Sebenarnya ketika ada puasa, kau berpaling daripada hidangan Allah, yaitu makan daging, kurban. Yang larang i'rad daripada makan daging kurban kan diri puasa. Maka nyo juga pasti sih, bahkan nyo juga dilarang sih, bahkan karena nyan adalah amrin kharij anha lazim lah. Boleh? Seperti salat pada waktu makruhah. Waktu terbenam, waktu terbit dan waktu tergelincir.
yang dilarangkan diri semayang, tapi yang dilarang adalah serupa dengan ibadah orang kafir. Betul ya? Yang dilarang? Yang dilarang adalah serupa ibadah orang kafir. Lazim ni ketika ada semayang bak watenya serupa dengan ibadah orang kafir. Sebenarnya ji dilarang. Dilarang ji adalah li amrin kharij lazim laha. Betul? Jelas ke? Jelas. Sama dengan lima haramain hendak dikot contoh li amrin dakhil fiha. Hendak dikot amrin dakhil fiha. Atau pada muamalah, Ya, nyan pasif manhian. Apabila jika kembali ianya manhian kepada diri akad. Diri akad zat akad. Mana? Padna nahyun pada muamalah li zatiha. Li zatiha angkian li nafsiha, ila nafsiha. Ila nafsiha angkian li zatiha. Tak contoh. Seperti bai' hasa. Bai' hasanya diri bai' hasa yang larang. Bai' hasanya yang dilarang adalah diri bai' hasa. Diri akad hasa tersebut yang larang. Lima bai' hasa. Cok beteh, dodeh yang genong yang kenyan ya. Tak belok nyong pulau juga. Dah peng menung septu rupiah. Yang tahu pulau, dodeh yang genong kurum lebo. Bang genong. Cok pulau yang baik ha, baik hasa. Atau li amrin dakhil fiha, bak contoh muamalah nak cikot, amrin dah dakhil. Bak contoh ibadah nak cikot, amrin dah dakhil. Atau karena amrin dakhil fiha kama fi bai'i mulaqih. Seperti bai' mulaqih. Jadi kan bai'nya yang dilarang adalah karena na amrin dakhil fiha. Betul? Ma bai'i fasid. Ma bai'i fasid. Maka masih ma bai' karena hana musyahadah. Karena fanahyu an bai'i li in adimi maliyati fihi. Ya, jadi yang nak larangan adalah mabe hanjit mabe suatu yang ken harta. Hanjit mabeknya adalah suatu yang ken harta. Janin yang lampunya harta. Janin yang lampunya ken harta. Yang larang adalah mabeknya harus yang larang mabeknya hanjit harta. Yang dilarang mabe idamang lam akad. Ken akad yang larang tapi sesuatu yang dalam akad tersebut betul? Mabe tersebut yang larang. Jelas. Mabeknya pat keberadaan mabe berada dalam akad sama dengan yang dilarang kan in muamalat tapi perkara yang ada dalam muamalat tersebut. Betul yang larang? Mabe. Kan akad tersebut yang larang tapi mabe ini yang dilarang. Karena gairu maliyah. Kan harta. Kan? Yang contoh amrin dakhil fiha. Bai' mulaqih yang bai' janin. Atau li amrin kharij anhu, atau karena perkara kharij anhu keluar daripadanya akad lagi lazim lahu bagi akad. Jadi keluar daripada akad. Hanaru dalam bagi akad. Mana yang larang bai'-nya naruh dalam bagi akad. Terus makanya adalah amrin dakhil fiha. Nyo yang dilarang amrin kharij lazim. Lazim. Kama fi bai' dirham dengan 2 dirham. Seperti jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Yang dilarang adalah ziyadah. Betul yang dilarang? Ziyadah apakah bagian daripada akad? Kan, tapi yang adalah lazim daripada jual beli dirham dengan 2 dirham. Ketika jual beli 1 dirham dengan 2 dirham, lazim ziyadah. Maka yang dilarang adalah ziyadah. Yang adalah yang dilarang adalah amrin kharij anha lazim laha. Jelas? Lengkap contoh fi'il muamalat. Lengkap. Li ainiha li amrin dakhil fiha li amrin kharij anhu lazim lahu. Kama fi. Fa in kana ghaira lazim lahu, maka jika ada ianya larangan. Nah. Itu ketiadaan lazim lahu baginya akad. Kau mana? Yang mudah dah kau. Seperti wudu.
Urusannya apa? Maka jika ada ianya urusan, itu ketiadaan lazim lahu baginya manhi. Baginya manhi. Jadi miana perkara hana lazim ku manhi. Kal wudu, seperti wudu dengan ia yang dirampaskan. Misalan, aku contoh sebagai contoh. Jadi wudu dengan ia yang dirampas. Hana lazim luai. Maka hana lazim. Jesit ta rampas ia kan untuk wudu. Ketika rampas ia lazim untuk wudu. Nah lazim itlaf ia gob dengan wudu. Hana jesit itlaf ia dengan buh. Itlaf ia dengan buh. Dengan tapu belau. Acu ada bin puluh mo. Kan wudu sama dengan gasap ia hana lazim wudu. Hana lazim menggasap ia dengan wudu. Jadi antara wudu dan gasap ia hana lazim dua. Engkau misalan aku contoh akan sebagai contoh. Wal kalbai seperti jual beli pada waktu Jumat. Yang dilarang kan jual beli pada Jumat, tapi yang dilarang adalah peluput Jumat. Peluput Jumat hana lazim dengan jual beli. Dia si bab pandai kurung rukuk sibak kopi sama dari rukuk kan. Lupa Jumat. Jadi lupa Jumat hana lazim dengan jual beli. Yang dilarang adalah lupa Jumat hana lazim dengan jual beli. Yang kian li amrin kharij anhu ghairu lazim lahu. Kali lam yadulla ala fasad. Niscaya tidak mendalalah ianya nahi di atas fasad. Jadi apabila yang dilarangkan adalah amrin kharij anhu ghairu lazim, nyan hana mendalalah di atas fasad manhian. Jelas kah? Khilafan aku katakan khilaf bagi siman yang mewaham, yang diwahamkan akan bagi barang yang diwahamkan akannya barang daripada kalam musannif. Jadi kalam musannif kan seakan-akan mandum. Karena kan wa dulu nahyul mutlaq ala fasadi manhian mutlaq ayu. Mutlaq tanpa ada pengecuali yang sehingga timbul sangkaan semuanya mendalalah dia ada fasid manhian. Padahal ada bagian-bagian tertentu yang tidak mendalalah dia ada fasid manhian, yaitu larangan li amrin kharij anhu ghairu lazim lahu. Boleh? Nah udah ya? Oh mayo kalau dah jelaskan barunya orang. Sini yang barunya apa? Iya. Wajibnya adalah perbuatan mukallaf yang berwasaf dengan wujub. Wajib dan ijabnya adalah hukum, sama-sama hukum. Ittihad bizat, ikhtilaf bil i'tibar. Hukum kitabullah apabila ada i'tibar yang dinisbahkan kepada Allah, maka itu dinamakan wujub. Ijab. Apabila ada dinisbahkan kitabullah tersebut muta'alluq dengan perbuatan mukallaf, maka itu dinamakan dengan wujub. Jadi ijab dan wujubnya adalah ittihad secara zat, ikhtilaf secara i'tibar. Nah, Nah. Ini mengurai hana kepugat amrun dakhil bagi ibadat. Di contoh ni. Contoh je. Hal yang akan membatalkan. Ada sembahyang hana rukuk langsung dia ju. Allahu akbar, hana rukuk langsung sujud. Atau ada kan mulai sembahyang kan dengan takbir. Dengan salim Alhamdulillah baru Allah alhamdulillah. Dan adalah li amrin dakhil fi anak cekat. Maka anak cekat mungkin cita damang amrin dakhil fiha ketbakun di ai dan ini dengan makna umum sehingga sumul kepada li zatiha, sumul kepada li amrin dakhil fiha. Katanya nah. Kasih mah. Yang dalam kayak usul kebakun al-amru mutlaq la yatanawwalu makruh lahu jihatani kan. Al-amru mutlaq. Teman-teman Azizi. Al-amru mutlaq la yatanawwalu makruh. Kan? Nya kan. Tak kira orang nya. Nya ju. Ya. Kah? Wallahu a'lam bishawab. Billahi marji'ullah.
Apa deh? Lain anak dia angah. Nampak nah. Yang udah berdua ya, sah? Tua. Eh. Put. Oh, 5 un ya. Cepat ya dia. Pakai cepat ya. Cepat baca. Cepat. Apa dia ujuk dah dia. Apa dia ujuk dah. Nya dah percaya cepat juga bayar mudah.